Oleh karena itu, intinya, sejatinya TNI dan para agamawan harus bersatu padu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kejoliman. Saya ulangi, agamawan dan TNI harus bersatu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kejoliman. Namun demikian perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat bahwa TNI harus tetap setia, taat dan patuh pada pimpinan, termasuk kepada presiden. Yang konsentrasi, yang konsisten dalam melaksanakan visi misi negara yang sudah terkandung dalam konstitusi. Sebaliknya, dicamkan benar, sebaliknya kalau penguasa sudah banyak menindas, mengintimidasi rakyat, maka sejarah membuktikan bahwa penguasa tersebut ibarat sedang menggali kuburnya sendiri. Dan secara hukum alam, bahwa sejarah banyak membuktikan sikap penguasa yang seperti itu pasti akan tumbang di tangan rakyat yang senantiasa di backup oleh militer. Saya mengingatkan saja bahwa TNI dan rakyat pada umumnya tadi sudah menyerahkan semuanya. Menyerahkan semua kekuasaan kepada elit politik. Tetapi pohon harta ini sekarang untuk menjadi rebutan antar elit politik dalam memperkaya dirinya sendiri. Sementara TNI dan rakyat yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan negeri ini, nasibnya terkatung-katung, laksanakan majikan yang semua hartanya habis dirampok maling. Saudara-saudaraku sekalian, yang saya katakan kondisi politik sekarang ini, kita harus ingat kondisi seperti ini jadikan tonggak. Ya, kalau saya menjadi orang itu begini. Orang yang paling sial adalah orang yang tidak punya peluang. Orang yang baik adalah orang yang punya peluang dan bisa memanfaatkan. Tapi orang yang bodoh, orang yang punya peluang tidak bisa memanfaatkan. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menciptakan peluang dan peluang itu dia manfaatkan. Nah, kita semuanya harus menjadi orang yang begitu kena musibah ini kita switch menjadi peluang dan kita manfaatkan. Itu namanya orang luar biasa. Nah, dalam konteks seperti ini kita jangan menyerah. Maka sekarang inilah waktunya tonggak kepandunggalan TNI dan rakyat harus dikembalikan lagi. Bukan kepandunggalan yang bersifat semu, tapi kepandunggalan yang benar-benar solid, seperti menyatunya gula dan manisnya. Serta bagaimana gigihnya membuat persatuan para pejuang yang saya ceritakan tadi menghadapi kolonial. Dan visi misi kepandunggalan TNI dan rakyat harus terbangun sekarang ini.
mulai saat ini, yaitu demi untuk meluruskan serta menegakkan apa yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi yang sudah banyak dikriminalisasi oleh narasi-narasi ambisi elit politik yang sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Saudara-saudaraku sekalian, visi misi kemanunggalan TNI dan rakyat harus kita bangun sekarang ini demi kebaikan bersama, demi untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa bernegara yang terlihat semakin terancam pada perpecahan yang sangat serius, yang kalau tetap dibiarkan tidak mustahil bisa mengancam pada keutuhan negara kesatuan Republik ini. Intinya bahwa kemakmuran TNI dan rakyat yang harus dibangun sekarang ini yaitu demi untuk mewujudkan visi misi negara, yaitu untuk memberi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Tentu ini adalah visi negara yang senantiasa diharapkan dan dinanti-nanti oleh segenap lapisan masyarakat. Betul? Kemanunggalan yang arti secara filosofi adalah menjadi aspirasi rakyat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat itu juga menjadi aspirasi TNI. Apapun yang tidak disukai rakyat terkait kebijakan pemerintah juga, maka itu adalah hal yang mesti menjadi tanggung jawab TNI untuk memperjuangkan penolakannya. Ya, TNI dan rakyat gak bisa dipisahkan, dari sejarahnya memang seperti itu. Karena memang TNI tumbuh dari rakyat yang berjuang. Bahwa TNI selalu berpikir, berikhtiar, berupaya dengan tenaga dan pikirannya bagaimana agar rakyat yang merupakan belahan jiwa raganya itu bisa hidup aman, tentram, dan sejahtera. Itu yang harus pikirkan TNI. Hadirin sekalian, sekali lagi saya katakan, kalaulah kita menurut pada fakta sejarah bahwa berdirinya negara ini adalah merupakan hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan yang tidak rela rakyatnya dijolimi oleh kolonial, di mana para pejuang sekarang menyembah menjadi militer atau ABRI. Negara tanpa TNI maka nasibnya pasti seperti raja tanpa laskar. Jangan tinggalkan TNI. Dengan demikian artinya keberadaan TNI dalam kehidupan berbangsa, bernegara memiliki peran penting. Bukannya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi lebih dari itu, TNI memiliki tanggung jawab juga untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Artinya TNI harus menjadi garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang senantiasa menuntut tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan pemerataan kesejahteraan. TNI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak berserikat, hak-hak berpendapat. TNI harus menjadi garda terdepan dalam menghalau semua penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh siapapun sekalipun penguasa. Pada prinsipnya TNI persis sama dengan apa yang menjadi prinsip agamawan. Sama. Agamawan dengan berbagai ragam paham memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak akan pernah berkompromi dengan semua bentuk perilaku penindasan dan kezaliman. Bahkan secara bahasa agamanya bahwa semua peragaman akan sangat mengharamkan pada semua bentuk perilaku yang berbau kriminalitas, intimidasi, ketidakadilan, penindasan yang bersifat kezaliman. Oleh karena itu sudah pasti akan sangat ironis sekali kalau ada tokoh agamawan yang malah mendukung dan atau membiarkan perilaku-perilaku kezaliman. Dan yang pasti akhirnya nanti terlihat abu-abu itu agama. Bahkan akhirnya pasti citra para tokoh agama akan menjadi pudar laksana harumnya bunga yang berbaur dengan baunya bangkai babi. Dan kalau itu terjadi, maka pertanyaan akan bagaimana nasib bangsa ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena peran agamawan dalam kehidupan berbangsa amatlah sangat-sangat penting. Oleh karena itu, intinya, sejatinya TNI dan para agamawan harus bersatu padu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kezaliman. Saya ulangi, agamawan dan TNI harus bersatu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kezaliman. Tidak ada yang lain. Saya hanya mengingatkan saja saudara-saudara sekalian, seandainya dulu tidak ada rakyat yang berjiwa pejuang, yang memperjuangkan, apakah negara ini ada? Nggak ada. Entah sekarang itu kayak apa ini nih, berapa negara mungkin tumbuh dan lain sebagainya. Berkat kejijian para pejuanglah
maka sekarang kita bisa duduk di sini. Negara ini masih berdaulat. Dan kegigihan rakyat pejuang tersebut dalam aktualisasi ABRI diberikan contoh dengan kegigihan Jenderal Sudirman. Panglima yang tidak pernah surut namanya sampai kapanpun juga. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang keberadaan TNI saat ini sangat jauh beda dengan pada masa perjuangan dulu. Dulu TNI menjadi suatu yang sangat dielu-elu, bahkan dipandang layak sebuah barang yang amat sangat berharga. Betul? Sementara kalau kita lihat fakta hari ini, kasihan. TNI seperti dimarginalkan, dikebiri, atau seperti dikerdilkan. Kemanunggalan TNI sama sekali tidak terlihat. Karena yang nampak TNI seperti sudah lumpuh, bahkan malah menjadi alat bagi rejim untuk menteror, mengintimidasi, atau menakut-nakuti rakyat demi meraih apa yang menjadi ambisinya. Padahal semestinya dimanapun dan kapanpun TNI sejatinya harus tetap eksis dalam menghalau atau menolak semua bentuk penindasan kezaliman. Yang dilakukan siapapun juga, oleh penguasa juga yang bersikap kewenang-wenangan. Dan itu harus sudah menjadi prinsip TNI. Karena TNI adalah tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional yang profesional. Yang sifatnya sangat tidak mengenal kompromi terhadap semua bentuk penindasan kezaliman. Kalau kita berkaca dengan teori tauladan Jenderal Sudirman, maka semestinya prinsip TNI harus tetap konsisten dalam mengharamkan untuk menjadi penjilat, apalagi menjadi antek-antek rejim yang nyata-nyata banyak melakukan penindasan kezaliman pada rakyat. Justru TNI harus mampu mengedukasi, TNI harus mampu mengedukasi rakyat bagaimana yang benar dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara sesuai sistem demokrasi yang sama-sama telah kita sepakati bersama. Pola edukasi TNI harus benar-benar elegan, logis, realistis, sehingga bisa diterima setiap kalangan dan bahkan layak diadopsi oleh lembaga akademisi dimanapun berada. Karena itu peran TNI bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tapi lebih dari itu TNI harus bisa mendorong semua elemen dan atau semua lembaga negara untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemerataan kesejahteraan. Itu yang harus dilakukan TNI. Namun demikian perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat bahwa TNI harus tetap setia, taat, dan patuh pada pimpinan, termasuk kepada presiden. Yang konsentrasi, yang konsisten dalam melaksanakan visi misi negara yang sudah terkandung dalam konstitusi. Dan dengan kemanunggalan TNI rakyat memungkinkan akan tercipta negara yang sehat dan kuat. Sebaliknya, ini camkan benar, sebaliknya kalau penguasa sudah banyak menindas, mengintimidasi rakyat, maka sejarah membuktikan bahwa penguasa tersebut ibarat sedang menggali kuburnya sendiri. Dan secara hukum alam, bahwa sejarah banyak membuktikan sikap penguasa yang seperti itu pasti akan tumbang di tangan rakyat yang senantiasa di backup oleh militer. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberi pelindungan, memberi kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang kita lakukan hari ini merupakan amal ibadah. Bumi Nusantara, surga indah di Katulistiwa. Sumber daya alamnya melimpah ruah. Demi masa depan bangsa dan negara kita. Mari bersama maju bersatu, tak ada kata menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.